Shalom, Ibu Bapak Saudaraku, jemaat GGP Ebenezer dimanapun Ibu Bapak Saudaraku berada. Pagi ini, Senin tanggal 30 Maret, saya bersama dengan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku mengawali hari untuk menyembah dan menimba kekuatan yang dari Tuhan terlebih dahulu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujianku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, dan kami mohon Engkau berfirman kepada kami, sehingga kami tahu maksud dan kehendak-Mu, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukan dengan segenap hati. Dengan jalan demikian kami boleh menikmati hidup sepenuhnya di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini datang kepada Ibu Bapak Saudaraku dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 yang berbunyi, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ibu Bapak, saya dan saudaraku, dengar firman Tuhan mengawalinya dengan larangan jangan takut. Dan untuk Ibu Bapak Saudaraku ketahui, larangan Tuhan jangan takut ini ditulis lengkap dalam firman-Nya sebanyak 365 kali. Setahun 365 hari. Tentu maksudnya adalah setiap hari Allah berbisik kepada Ibu Bapak, saya dan saudara, jangan takut. Lalu pagi hari ini secara khusus Allah menyampaikan pesannya, jangan takut. Alasannya adalah sebab aku menyertai engkau. Bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi menyertai Ibu Bapak, saya dan saudara. Lalu jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ibu Bapak Saudaraku, apa itu bimbang? Bimbang itu tidak tenang. Seperti halnya air yang ada di atas daun talas. Air itu bergoyang ke sana kemari dan akhirnya terlempar menuju tempat yang paling bawah. Itu namanya tidak tenang. Dan Allah tidak mau saya dan saudara seperti itu, tetapi menenangkan diri di hadapannya. Dan Allah memperkenalkan diri sebagai Allah. Artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang berkuasa mengadakan yang tidak ada dan meniadakan apa yang ada. Allah yang berkuasa untuk menegakkan, menaikkan, tetapi sekaligus Allah yang berkuasa untuk menurunkan. Untuk itu jangan takut dan jangan bimbang, karena Allah menyertai. Lalu Ibu Bapak Saudaraku, saya teringat sekian puluh tahun yang lalu ketika untuk pertama kalinya gereja kita memiliki mobil dan saya selaku pendetanya harus bisa setir mobil itu. Untuk itu saya setir kepada gagak yang di jalan Selakaso itu. Pada hari saya mendaftar, langsung diajak oleh Bapak yang memiliki perusahaan gagak itu untuk langsung praktek. Keluar dari jalan Selakaso, masuk ke jalan Hajat Mustafa. Bapak itu yang setir, tapi sampai di bangunan depan Jogja Departemen Store,
Bapak itu menghentikan mobilnya dan langsung berkata kepada saya, "Pak Pendeta yang setir." Bayangkan betapa takutnya saya, karena seumur-umur belum pernah setir mobil. Tetapi Bapak itu menenangkan, "Jangan takut Pak Pendeta, saya ada di samping Bapak untuk memandu Bapak." Kalimat itu menenangkan dan meneduhkan saya, sehingga hari itu les berjalan dengan baik dan akhirnya saya lulus pada waktunya. Sahabat, gambaran itu kecil sekali dibandingkan dengan perintah Tuhan hari ini yang mengajar kepada saya, "Tenanglah, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu." Lalu ayat itu dilanjutkan, "Aku akan meneguhkan engkau." Mengapa diteguhkan? Karena waktu itu hambanya yang dipilih, yang Israel, sedang dalam kondisi letoi. Itulah sebabnya perlu dipagehkan, perlu diteguhkan. Dan Allah melanjutkan, "Aku akan menolong engkau." Dan ketika kalimat "aku menolong engkau" sampai di telinga hambanya yang bernama Israel, dan mereka tentu sangat-sangat tenang dan sangat mengerti, karena mereka sangat akrab dengan apa yang dikatakan Allah menolong. Karena tentu mereka sudah mendengar entah berapa ratus kali kisah di mana leluhur mereka ketika dibawa oleh tangan Allah yang Maha Kuasa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian melewati padang gurun. Hal yang pertama mereka hadapi adalah bentangan Laut Merah atau Laut Kosong. Tidak ada jembatan. Dan di belakang tentara Firaun siap untuk menghabisi mereka. Terjepit dalam kondisi yang seperti itu, berserulah Musa kepada Allah, dan Allah turun tangan menolong dengan membelah laut itu sehingga mereka berjalan di tanah kering. Selanjutnya, selama 40 tahun di padang gurun, leluhur mereka sangat-sangat merasakan bagaimana tangan Allah menolong dan menyertai. Kita tahu yang namanya padang gurun. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Kehadiran Allah kalau siang menjadi tiang awan untuk menjagai, melindungi supaya umat Israel tidak terbakar oleh panasnya sinar matahari. Kalau malam Allah hadir di dalam tiang api supaya mereka boleh menikmati kehangatan. Dan sepanjang 40 tahun mereka tidak menanam, mereka tidak memiliki simpanan makanan, tetapi Allah menolong setiap hari mereka dengan memberi makan mana dari surga. Belum terhitung pertolongan-pertolongan yang lain. Itulah sebabnya mereka sangat akrab mendengar ketika Allah menolong mereka. Selanjutnya Allah melanjutkan, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku." Artinya bahwa Israel ditenangkan, diteguhkan, dan diberikan jaminan oleh tangan Allah yang kuat, yakni tangan kanan itu. Dan akhirnya Allah menjamin, memberikan kemenangan. Ibu bapak, saya dan saudaraku juga menikmati seluruh janji itu. Untuk itu mari kita menenangkan diri di hadapan Allah dengan berbagai alasan tadi. Bukan hanya Allah menyertai, Allah memegang tangan ibu bapak saya dan saudara, tetapi juga Allah menjamin bahwa saya dan saudara boleh menikmati kemenangan. Untuk itu mari kita masuki hari ini dalam ketenangan dan keteduhan. Masih tentu dalam isolasi diri dan dalam pimpinannya dan pertolongannya kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini, mengerjakan kegiatan rumah tangga dalam berkat dan pimpinannya, mendampingi anak-anak belajar dalam berkat dan pimpinannya, bekerja dari rumah dalam berkat dan pimpinannya. Dan akhirnya ibu bapak saya dan saudara tiba akhirnya
pada kemenangan. Cepat atau lambat yang namanya COVID-19 akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu, mari kita tinggal dengan tenang, bawa terus dalam doa, dan kita beraktivitas, beribadah, belajar dalam berkat dan pimpinannya. Untuk itu, mari kita menenangkan dan meneduhkan di hadapannya dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam Tuhan Yesus yang berfirman, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneduhkan engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Untuk itu kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti engkau. Oleh sebab itu dalam penyertaan-Mu kami menenangkan dan meneduhkan diri kami dan memohon pimpinanmu untuk sepanjang hari ini. Di dalam kami beraktivitas dari rumah diberkati oleh Tuhan. Belajar di rumah, mendampingi anak-anak, bermain dan belajar diberkati. Dan kami terus membawa dalam doa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, diberkati oleh Engkau, serta diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga untuk membawa bangsa dan negara kami keluar dari situasi yang sulit ini dalam berkat dan pimpinanmu. Berkati para dokter, para perawat dan tenaga kesehatan yang lain yang berdiri di garis depan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Demikian juga dengan keluarga yang ditinggalkannya. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan dan petugas yang lainnya yang terus mengerjakan tugasnya. Akhirnya Bapa, kami mohonkan berkat untuk bangsa dan negara kami, semua dalam berkat dan pimpinan Tuhan, sehingga ketika kami memasuki hari isolasi ini, kami juga boleh terus membawa dalam doa dan mengusahakan kebaikan bagi bangsa dan negara kami dari tempat tinggal kami. Terpuji buat nama-Mu Bapa. Banyak hal yang masih harus kami doakan, yang nanti kami akan bawa dalam doa sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami meteraikan seluruh firman dan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang beriman katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.